Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi yaitu Haidil Putra dalam pelajaran Akidah Akhlak. Yaitu mengenai tentang iman, Islam, dan ihsan. Sebelum kita lanjutkan mengenai pengertian iman, Islam, dan ihsan, maka akan kita bacakan tujuan daripada pembelajaran kita pada kesempatan ini. Maka setelah melalui pengamatan dan diskusi, maka siswa dapat menjelaskan pengertian iman, Islam, dan ihsan menurut bahasa dan istilah dengan benar. Tujuan yang kedua, siswa dapat menjelaskan pembagian iman, Islam, dan ihsan dengan benar. Menunjukkan dalil tentang iman, Islam, dan ihsan dengan benar. Menyebutkan hubungan antara iman, Islam, dan ihsan dengan benar. Gambaran umum sebelum kita lanjutkan kepada pengertian. Gambaran umum materi pembelajaran iman, Islam, dan ihsan bisa kita lihat pada slide ini, yaitu iman adalah sebagai pondasinya, Islam adalah sebagai bangunannya, dan ihsan adalah sebagai atapnya. Agama kita itu agama Kemudian masuk kita kepada pengertian iman. Menurut bahasa, iman itu berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, yang berarti adalah percaya. Sedangkan iman menurut istilah adalah diyakini dengan sepenuh hati, dibenarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh hadis Nabi, takriru bil lisan, wa tasdiku bil qalbi, wa amalu bil arkan. Kemudian rukun iman. Rukun iman ini ada 6,
Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman kepada para malaikatnya, kemudian beriman kepada kitab-kitabnya, kemudian beriman kepada rasul-rasulnya, kemudian beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada kadar baik dan kadar buruk. Kemudian lanjut kepada dalil tentang iman. Dalil naqlinya yaitu dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 22. Apa kata Allah? Lau kana fihima alihatun illallaha lafasadat wa subhanallahi rabbil arsyi amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya hancurlah keduanya. Maka maha suci Allah yang mempunyai arash dari apa yang mereka sifatkan. Kemudian dalil akli. Pertama, adanya alam semesta dengan aneka makhluk hidup ini menjadi bukti dan memberikan kesaksian tentang adanya wujud Sang Pencipta. Kemudian dalil yang kedua adalah adanya firman-firman Allah di dalam ayat Al-Quran yang selalu dibaca oleh umat Islam. Yang ketiga adalah adanya sistem yang teratur dalam tata surya dan kehidupan di bumi. Kemudian selanjutnya adalah rukun Islam. Kata Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti adalah patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun Islam itu ada lima. Yang pertama syahadatain, yang kedua solat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima adalah haji bagi yang sanggup. Dalil tentang Islam. Dalil naqli surat Ali Imran ayat 19. Apa kata Allah? Inna ad-dina indallahil Islam. Wa makhtalafal lazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Kata ihsan berasal dari bahasa Arab ahsana yuhsinu ihsanan, yang berarti adalah berbuat baik, berbakti, dan mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Dalil tentang ihsan. Dalil mengenai ihsan sebagai berikut. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mendapat mengambil pelajaran. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Kemudian hubungan iman, Islam, dan ihsan. Iman sebagai bentuk keyakinan, Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk.
Mungkin itulah yang bisa kita sampaikan pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.